Halo semuanya, salam Sobat Ika. Kembali lagi dalam Himaska Tutor Online bersama saya Lucy dalam materi distribusi normal dan standar normal. Materi distribusi normal dan standar normal ini merupakan materi perkuliahan dalam mata kuliah statistika elementer. Ini merupakan daftar isi ataupun sub-sub materi yang akan kita bahas dalam bahasan materi kali ini. Yang pertama mengenai distribusi normal. Sebelum kita membahas mengenai pengertiannya, terlebih dahulu kita membahas mengenai ciri-ciri dari distribusi normal itu. Di mana ciri-ciri distribusi normal? Yang pertama, rata-rata, median, dan modusnya berada pada satu titik sebagai pusat distribusi. Yang kedua, distribusi variabel atau kurvanya itu berbentuk bell atau lonceng yang simetris, di X sama dengan mu. Yang ketiga, distribusinya normal kontinu dan simetris. Yang keempat, hanya punya satu modus atau disebut dengan unimodus. Yang kelima, kurvanya tidak pernah menyentuh sumbu X. Dan yang terakhir, total luas kurva dari distribusi normal itu sama dengan 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa distribusi normal itu merupakan distribusi yang kontinu, simetris, dan yang distribusi variabelnya itu berbentuk bell atau lonceng. Nah, berikut merupakan gambar dari kurva distribusi normal. Sesuai dengan ciri-cirinya tadi, distribusi normal itu merupakan distribusi yang kurvanya berbentuk lonceng atau berbentuk bell. Lalu, yang distribusinya itu kontinu atau berkesinambungan terus-menerus. Lalu, distribusinya itu simetris. Kemudian, hanya memiliki satu modus atau disebut dengan unimodus tadi, di mana rata-rata, median, dan modusnya berada dalam satu titik pusat dengan kurva yang tidak pernah menyentuh sumbu X. Dan total luas kurvanya itu sama dengan 1, di mana total luas kurva ini dapat dicari dengan menggunakan rumus integral. Rumusnya yaitu integral batas min tak hingga sampai tak hingga fx dx, dan hasilnya pasti sama dengan 1. Kemudian rumus atau persamaan dari distribusi normal ini yaitu Y sama dengan E pangkat min buka kurung X dikurang mu tutup kurung kuadrat per 2 sigma kuadrat dibagi sigma akar 2V, di mana X-nya itu adalah nilai yang batasnya min tak hingga sampai tak hingga, dengan sigmanya itu besar dari 0, V itu konstanta yang nilainya 3,14, E itu konstanta yang nilainya 2,718, dengan mu itu merupakan parameter yang merupakan rata-rata distribusi, dan sigma merupakan simpangan baku distribusi atau sering disebut dengan standar deviasi. Nah, distribusi normal itu disebut juga dengan nama distribusi Gauss karena persamaan matematisnya itu ditemukan oleh Gauss sendiri. Kemudian distribusi normal standar. Setelah kita membahas mengenai distribusi normal tadi, saatnya kita membahas mengenai distribusi normal standar. Di mana distribusi normal standar itu merupakan distribusi normal yang rata-ratanya berada di X sama dengan 0 dan standar deviasinya bernilai 1. Jadi, distribusi normal standar ini merupakan distribusi normal juga. Tapi, kalau distribusi normal itu ciri-cirinya tadi rata-rata, median, dan modusnya berada dalam satu titik. Nah, kalau distribusi normal standar, itu X-nya atau rata-ratanya itu berada di X sama dengan 0. Dengan standar deviasinya pasti bernilai 1. Kalau distribusi normal tadi, ciri-cirinya sigmanya atau standar deviasinya itu hanya besar dari 0. Nah, ini merupakan kurva dari distribusi normal standar dengan mu-nya itu berada di titik X sama dengan 0 dengan standar deviasinya itu 1. Jaraknya dari 0, 1, 0 ke min 1 itu 1. Jadi, standar deviasi atau sigmanya itu sama dengan 1. Kemudian, rumus atau persamaannya yaitu Y sama dengan E pangkat min Z kuadrat per 2 dibagi akar 2Pi. Semua distribusi normal itu dapat diubah atau berubah bentuk menjadi distribusi normal standar dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita cari Z hitungnya dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma.
Kemudian kita gambarkan kurvanya. Lalu yang terakhir, kita tinggal menuliskan nilai Z hitungnya pada sumbu X di kurva dan kita menarik garis dari titik Z hitung ke atas hingga memotong garis kurva. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada kurva distribusi normal, diketahui bahwa X barnya itu sama dengan 6,2. Nah, berada di sini. Kemudian mu-nya itu sama dengan 5. Berada di sini, dengan sigmanya sama dengan 10. Nah, yang pertama tadi caranya adalah dengan menentukan Z hitungnya menggunakan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma, di mana X barnya sama dengan 6,2, mu-nya sama dengan 5, dan sigmanya sama dengan 10. Setelah hitung, didapatkan Z-nya sama dengan 0,12. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau standar distribusi normal, itu sigmanya sama dengan 1. Dengan mu pasti sama dengan 0. Jadi kita tinggal ubah meannya atau rata-ratanya itu sama dengan 0,12, mu-nya itu sama dengan 0, dan standar deviasi atau sigmanya sama dengan 1. Maka kurvanya menjadi seperti ini. Lalu setelah kita bisa mengubah kurva distribusi normal menjadi kurva distribusi standar normal, kemudian kita juga membahas mengenai cara menentukan area di bawah kurva distribusi normal standar. Caranya adalah, yang pertama, kita menggambarkan kurva distribusi standar normalnya dulu. Lalu yang kedua, kita perhatikan areanya. Ada beberapa kondisi atau 3 kondisi dalam menentukan area di bawah kurva distribusi normal standar ini. Kondisi yang pertama, untuk area ke kiri dari nilai Z, perhatikan nilai Z di tabel terlebih dahulu dan gunakan area yang diberikan. Kemudian kondisi yang kedua, untuk area ke kanan dari nilai Z, perhatikan nilai Z di tabel juga dan kurangi area dari nilai 1. Lalu yang ketiga, untuk area di antara dua nilai Z, perhatikan kedua nilai Z dan kurangi dengan area yang sesuai. Nah, ini merupakan tabel distribusi normal standar atau disebut dengan tabel E yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai Z nantinya. Misalnya, jika nilai Z-nya itu min 1,27, maka kita lihat min 1,2-nya itu pada garis vertikal itu min 1,2. Terus secara horizontal 0,7. Min 1, maka nilai Z sama dengan min 1,27 itu adalah 0,1020. Ini merupakan tabel E juga. Ini juga tabel E-nya. Setelah kita membahas tadi, kemudian kita akan mencoba beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan area ke kiri dari Z sama dengan 2,06. Penyelesaiannya kita gambarkan dulu kurvanya. Nah, yang diminta adalah tentukan area ke kiri dari Z sama dengan 2,06. Maka kita lihat area ini di tabel. Dia minta 2,06. Maka kita lihat secara vertikal 2,0 dan juga secara horizontal 0,06. Maka didapat nilai Z itu sama dengan 0,9803. Jadi areanya adalah 0,9803, berarti 98,03% dari area di bawah kurva adalah kecil dari Z sama dengan 2,06. Yang kedua, tentukan area ke kanan dari Z sama dengan min 1,19. Kalau tadi kita tinggal melihat dari tabel, tapi seperti cara yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau untuk area yang ke kanan itu kita kurangi dari 1. Pertama, sama-sama kita buat dulu kurvanya, di mana dia meminta tentukan area ke kanan dari Z sama dengan min 1,19. Maka kita lihat area ini di tabel. Kita lihat secara vertikal min 1,1, secara horizontal 0,09, maka nilai Z-nya 0,1170. Perhatikan area Z sama dengan negatif 1,19, maka areanya adalah 0,1170 kita dapat dari tabel. Kemudian kita kurangi dari 1. Jadi 1 dikurang 0,1170 sama dengan 0,8830. Oleh sebab itu, area di bawah kurva distribusi standar dari kurva ke kanan dari Z sama dengan negatif 1,19 itu adalah 88,30%. Kemudian contoh soal yang nomor 3, tentukan area antara Z sama dengan 1,68 dan Z sama dengan negatif 1,37. Pertama kita gambarkan kurvanya. Ini nilai dari Z min 1,37 dan Z sama dengan 1,68. Nah, diminta untuk menentukan area di antara
dua buah nilai Z ini. Maka kita lihat juga dalam tabel. Untuk Z sama dengan 1,68, itu kita lihat secara vertikal 1,6, horizontal 0,08, maka dapat nilai Z-nya 0,9535. Kemudian untuk nilai Z min 1,37 didapat secara vertikal min 1,3, secara horizontal 0,07, maka dapat nilai Z-nya 0,0853. Area dari Z sama dengan 1,68 adalah 0,9535 dan area untuk Z sama dengan negatif 1,37 adalah 0,0853. Maka area antara dua nilai Z itu adalah 0,9535 dikurang 0,0853 sama dengan 0,8682 atau sebesar 86,82%. Nah, mungkin sekian pembahasan dan beberapa contoh soal dalam pembahasan IMAS Kartun kali ini. Dari 100 mahasiswa didapat harga rata-rata untuk nilai statistika elementer sama dengan 75 dengan simpangan baku sama dengan 4. Berapakah jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 80 ke atas? Silahkan kepada teman-teman untuk mengerjakannya. Semoga teman-teman menjadi lebih paham dan sampai jumpa di IMAS Kartun selanjutnya. Bye-bye.